Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Materi yang pertama adalah satuan makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. Satuan yang pertama adalah individu. Individu sendiri adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri atau tunggal dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Contohnya adalah seorang manusia, seekor ikan, sebatang pohon. Yang berikutnya adalah populasi. Pengertian dari populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang berada pada suatu tempat dan waktu tertentu yang dapat hidup di tempat yang sama. Contoh dari populasi adalah 800 batang jagung, 600 ekor belalang, 70 ekor jangkrik, 15 ekor burung, dan juga 5 batang pohon waru. Masing-masing adalah populasi sendiri-sendiri. Berikut adalah contoh dari gambar populasi kucing. Kemudian satuan dalam ekosistem yang berikutnya adalah komunitas. Pengertian dari komunitas sendiri adalah kumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup pada waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Contoh dari komunitas adalah komunitas hutan, komunitas air laut, komunitas air tawar, dan juga komunitas sawah. Pada komunitas air tawar terdiri dari berbagai macam populasi hewan dan tumbuhan yang tinggal di perairan tersebut, antara lain populasi ikan nila, populasi ikan lele, populasi katak, populasi lumut, populasi enceng gondok, dan populasi teratai. Yang terakhir adalah ekosistem itu sendiri. Pengertian dari ekosistem adalah suatu kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem sendiri terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk akibat pengaruh alam sekitar, bukan dari akibat campur tangan manusia. Ekosistem alami contohnya seperti hutan, laut, dan juga gunung. Yang kedua adalah ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang dibentuk dengan campur tangan manusia. Contohnya seperti sawah, kolam ikan, akuarium, atau juga waduk. Satuan yang berikutnya adalah biosfer. Biosfer sendiri adalah sistem kehidupan yang paling besar, yang terdiri dari gabungan ekosistem yang ada di bumi. Biosfer juga dapat diartikan sebagai bagian luar dari muka bumi yang mencakup udara, daratan, dan air yang memungkinkan kehidupan serta proses biotik berlangsung. Materi yang berikutnya adalah komponen penyusun ekosistem. Terdapat dua macam komponen yang menyusun suatu ekosistem, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik sendiri dalam suatu ekosistem merupakan komponen yang berupa makhluk hidup. Contohnya adalah hewan dan juga tumbuhan. Makhluk hidup di dalam suatu komunitas dapat berperan sebagai produsen, konsumen, dan juga pengurai. Yang pertama adalah tentang produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Organisme semacam ini disebut juga sebagai organisme autotrof. Produsen mampu membuat sendiri makanannya dengan bantuan energi matahari ataupun dengan bantuan senyawa kimia. Proses pembuatan makanan dengan bantuan sinar matahari disebut dengan fotosintesis. Jika pembuatan makanan
menggunakan senyawa kimia, maka disebut dengan kemosintesis. Beberapa macam makhluk hidup yang berperan sebagai produsen antara lain tumbuhan hijau dan beberapa mikroorganisme seperti alga. Berikut adalah contoh gambar alga. Yang berikutnya adalah konsumen. Konsumen sendiri merupakan makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanannya sendiri, sehingga makhluk hidup ini memanfaatkan sebagian atau seluruh bagian makhluk hidup lain sebagai bahan makanannya. Konsumen dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama adalah konsumen 1 atau primer, yaitu konsumen yang dapat memakan produsen secara langsung. Makhluk hidup macam ini disebut juga sebagai herbivora. Kemudian ada konsumen 2, yaitu konsumen pemakan konsumen 1. Kemudian ada seterusnya ada konsumen 3, 4 yang merupakan pemakan konsumen di atasnya. Yang terakhir ada yang namanya konsumen puncak, yaitu konsumen yang sudah tidak memiliki pemangsa lagi di dalam ekosistem tempatnya hidup. Kemudian peran yang terakhir adalah sebagai pengurai atau decomposer. Pengurai merupakan makhluk hidup yang mampu menguraikan bahan-bahan organik dari kotoran atau sisa bagian tubuh makhluk hidup yang telah mati menjadi bahan-bahan anorganik penyusunnya. Contoh dari organisme pengurai sendiri ada bakteri dan juga jamur. Materi yang berikutnya adalah tentang komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen benda tak hidup yang mendukung atau mempengaruhi makhluk hidup dalam suatu ekosistem untuk melaksanakan aktivitas hidupnya. Contoh dari komponen abiotik antara lain air, tanah, udara, cahaya, dan juga suhu. Kemudian materi berikutnya adalah interaksi antar komponen penyusun ekosistem. Interaksi yang terjadi antara komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah ketergantungan antara komponen biotik terhadap komponen abiotik. Yang kedua, ketergantungan antara komponen abiotik terhadap komponen biotik. Yang ketiga, interaksi antara produsen, konsumen, dan juga pengurai. Ketergantungan komponen biotik terhadap komponen abiotik. Terdapat makhluk hidup yang kebutuhan hidupnya membutuhkan bantuan dari lingkungan hidup sekitarnya. Contohnya adalah tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Selain itu, tumbuhan juga memerlukan karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Kemudian, ketergantungan komponen abiotik terhadap komponen biotik. Dalam suatu ekosistem, komponen abiotik atau komponen tak hidup yang ada di lingkungan juga membutuhkan peran dari komponen biotik agar dapat terjaga keseimbangannya. Contoh dari interaksi ini adalah tanah di dalam suatu ekosistem akan terjaga kandungannya ketika terdapat cacing di dalam tanah tersebut. Cacing tersebut akan menjaga tanah agar tetap subur. Selain itu, dengan adanya cacing, kandungan udara di dalam tanah juga akan tetap tercukupi. Yang kedua, ada kandungan air di dalam tanah dapat lebih terjaga apabila terdapat banyak akar tumbuhan di dalam tanah tersebut. Berikutnya ada interaksi antara produsen, konsumen, dan juga pengurai. Berikut adalah skema interaksi antara produsen, konsumen, dan juga pengurai. Di mana produsen akan dimakan konsumen, dan kemudian konsumen akan diuraikan kembali oleh pengurai, dan kemudian zat-zat yang ada di konsumen akan masuk lagi ke dalam lingkungan dan dimanfaatkan kembali oleh produsen. Kemudian ada rantai makanan.
Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan suatu urutan tertentu. Contohnya adalah hubungan saling memakan yang terjadi pada ekosistem sawah. Berikut adalah contoh dari rantai makanan yang terjadi di sawah. Berikutnya ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah siklus rantai makanan yang terjadi dan saling tumpang tindih dan berhubungan di dalam suatu ekosistem. Berikut adalah contoh jaring-jaring makanan yang ada di dalam suatu ekosistem. Berikutnya ada piramida makanan. Piramida makanan adalah gambaran susunan antar trofik yang dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Gambar yang ditunjukkan adalah gambar piramida makanan, di mana trofik 1 merupakan produsen dengan jumlah paling banyak, kemudian di atasnya trofik 2 berupa konsumen 1 dengan jumlah yang semakin sedikit, kemudian trofik 3 adalah konsumen kedua atau pemakan konsumen 1 dengan jumlah yang lebih sedikit, kemudian yang terakhir ada trofik 4 sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak dengan jumlah yang paling sedikit, sehingga membentuk suatu piramida atau kerucut. Materi berikutnya adalah interaksi antar organisme di dalam suatu ekosistem. Di dalam ekosistem terdapat 3 macam interaksi yang terjadi antar organisme atau makhluk hidup. Yang pertama adalah predasi, yang kedua kompetisi, yang ketiga adalah simbiosis. Yang pertama, predasi. Pemangsaan atau predasi adalah interaksi biologis ketika suatu organisme pemangsa atau predator membunuh dan memakan organisme lain yang merupakan mangsanya. Contohnya adalah macan yang memangsa rusa. Berikutnya adalah kompetisi. Kompetisi di dalam suatu ekosistem merupakan salah satu bentuk interaksi antar individu yang bersaing memperebutkan kebutuhan hidup yang sama. Pada hewan, kebutuhan hidup yang sering diperebutkan adalah makanan, air, tempat berlindung atau besarang, dan juga pasangan untuk kawin. Kemudian, materi berikutnya adalah tentang simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup berbeda spesies yang saling berhubungan. Simbiosis dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis ini adalah hubungan antara dua organisme berbeda jenis tetapi saling menguntungkan kedua belah pihak. Contoh dari simbiosis mutualisme adalah hubungan antara kupu-kupu dan juga bunga. Kupu-kupu mengisap nektar yang terdapat pada bunga, sedangkan bunga mendapat bantuan dari gerakan sayap kupu-kupu untuk penyerbukan pada bunga tersebut. Yang berikutnya adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, sementara pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan atau netral. Contohnya adalah tanaman anggrek dan juga pohon mangga. Pada interaksi ini, anggrek mendapat keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh dan menempel pada pohon mangga. Sementara pohon mangga tidak dirugikan karena hanya ditempeli oleh anggrek tersebut. Simbiosis berikutnya adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan kondisi ketergantungan yang terjadi
ketika pihak yang satu mendapatkan keuntungan, namun pihak lainnya mendapatkan kerugian. Contohnya adalah benalu dengan tumbuhan inangnya atau tumbuhan tempat benalu menempel. Pada interaksi ini, benalu akan mendapatkan bahan makanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dari tumbuhan inangnya. Sementara, tumbuhan yang ditumpangi akan kekurangan bahan makanan untuk dirinya sendiri. Nah, itu tadi adalah materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.